Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Bahjanem. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setting Mikrotik routerboard RB750GR3 ya. Ini pesanan dari pesanan untuk anisasel.net ya. Kita akan setting dari mulai awal sampai terkoneksi ke hotspot Poceran, karena ini nanti rencananya akan digunakan untuk hotspot Poceran. Nah, bagi kalian yang berada di wilayah Langansari, khususnya di Kampung Gombong, Desa Langansari, Kecamatan Karangtengah, silahkan kalian bila mana mau berlangganan WiFi untuk menghubungi anisasel.net ya. Dan ini barangnya akan kita setting. Oke, biar tidak terlalu lama, kita akan coba lanjut untuk ke cara setting dari awal Mikrotik RB750GR3 ini untuk hotspot Poceran ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tampilan PC atau komputernya ya. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi ya untuk identity Mikrotik versi 6.43, routerboardnya RB750GR3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menu settingnya dengan cara klik MAC address-nya, karena ini masih baru ya. Ini untuk usernya tetap admin, passwordnya dikosongkan, lalu klik connect. Nah, seperti ini tampilan awalnya atau tampilan pada barunya ya, atau tampilan awalnya. Nah, di sini sudah ada settingan defaultnya dari Mikrotiknya. Nah, agar tidak terjadi trouble nantinya, akan kita kosongkan dulu untuk Mikrotik ini. Kita reset dulu konfigurasi yang bawaannya dengan cara ke klik sistem. Lalu di bawah ada reset configuration. Nah, di bagian ini kita centang di bagian no default configuration, artinya untuk settingan defaultnya kita hapus ya, atau kita kosongkan. Setelah itu kita klik reset configuration. Nah, lalu di sini Mikrotik akan merebot, kita klik yes. Nah, kita tunggu sampai Mikrotiknya rebooting atau cancel dengan sendirinya, dan nanti akan menyala juga dengan sendirinya. Nah, itu tanda bunyi satu kali. Kita tunggu sampai tanda bunyinya 2 kali, baru kita bisa masuk lagi ke Winbox-nya atau ke menu settingnya. Kita tunggu sampai bunyi 2 kali. Nah, seperti itu ya. Sudah bunyi 2 kali, lalu kita klik reconnect. Nah, di sini sudah kosong ya settingannya. Oke. Langkah pertama di bagian menu setting ini, kita masuk ke bagian interface ya. Kita masuk ke bagian interface, lalu kita kasih nama biar gampang ya, biar gampang nantinya. Ini Ether 1 digunakan untuk sumber internet ya. Double klik, lalu kita ganti di sini. Saya kasih nama internet gitu ya. Apply, lalu oke. Ini sudah terganti. Ini Ether 2 saya gunakan untuk nantinya untuk LAN ke komputer ya. Double klik, saya ganti di sini komputer seperti itu. Apply, lalu oke. Nah, untuk Ether 345 ini nanti akan digabung untuk hotspot ya. Nah, di sini mau dikasih nama boleh, enggak apa-apa, karena nanti ini akan di bridge atau disatu fungsikan ya.
Nah, kalau misalkan mau mempermudah, kita kasih nama saja. Misalkan Ether 2, Ether 3 hotspot hotspot 1 misalkan. Apply, oke. Untuk Ether 4 misalkan hotspot 2, ini yang nantinya ke arah access point ya atau pemancar. Ether 5 kita kasih nama hotspot 3. Nah, ini LAN ini untuk ke arah access point, tapi nanti ini akan disatu fungsikan Ether 3 4 5. Nah, setelah kita kasih nama di interface listnya, selanjutnya kita klik bridge ini ya, bridge. Nah, di sini kita buat bridge dulu karena untuk menyatukan satu fungsikan atau untuk menyatu fungsikan 3 sampai 4 tadi. Kita klik plus, lalu bridge-nya kita ganti biar gampang, bridge hotspot gitu ya. Bridge hotspot, apply, lalu oke. Nah, setelah dibuat bridge-nya, lalu kita tambahkan portnya yang akan digabungkan. Kita klik plus. Nah, interface-nya kita masukkan Ether 3 ya. Ininya bridge-nya, bridge hotspot sudah, apply. Lalu oke. Kita masukkan lagi, berarti Ether 4. Nah, Ether 4 ininya sudah, bridge hotspot, apply, lalu oke. Satu lagi kita masukkan interface 5 ya. Interface 5, ininya bridge-nya, bridge hotspot, apply, lalu oke. Nah, artinya ini nanti Ether 3 4 5 ini fungsinya sama ya. Jadi fungsinya sama dengan cara di bridge seperti ini. Oke, setelah kita klik bridge, ini nih biar gampang ya urutannya, interface, bridge. Yang ketiga kita masuk ke address, IP address. Kita kasih IP address. Caranya masuk ke IP, lalu di sini ada addresses. Nah, sini ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan IP addressnya. Yang pertama kita memberikan IP address untuk mikrotiknya atau address dari mikrotiknya ya. Kita klik plus. Nah, di sini kita masukkan sesuai IP address yang diberikan oleh ISP atau penyedia jaringan internet kita. Nah, kalau saya IP address dari ISP-nya kan 192.168.1.1. Nah, untuk di mikrotiknya kita samakan 192.168.1, namun di sininya jangan satu lagi karena satu adalah IP address ISP-nya ya. Jadi kita kasih titik 2 belakangnya. Jangan lupa /24 seperti itu. Ya, 192.168.1.2/24. Network biarkan kosong, nanti akan terisi otomatis. Dan interface-nya dipilih interface 1 ya. Nah, lalu apply, lalu oke. Langkah berikutnya kita memberikan IP address atau membuat IP address untuk Ether 2 yang ke arah komputer. Oke, kita klik plusnya. Lalu di sini bebas. Kalau untuk IP ini bebas ya, tergantung kalian semua. Misalkan saya bikin 10 gitu ya, 10. Nah, saya kasih 2 saja ya di sini, 2/24. Seperti itu ya. Ininya jangan lupa interface-nya ke Ether 2 karena ini IP address untuk ke arah komputer nantinya untuk Ether 2. Oke, kita klik apply lalu oke, seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita membuat IP address untuk nantinya hotspot voucheran. Oke, kita klik plus lagi, kita bikin lagi IP addressnya, ini bebas ya. Misalkan 20 10 2, saya contohkan begitu aja ya. 20 10 2/24.
Ininya jangan lupa interface-nya ke Breeze ya. Karena yang tadi 345 sudah di Breeze. Jadi di sini interface-nya pilih Breeze Hotspot. Nah, lalu apply, lalu oke. Seperti itu. Nah, setelah di address list ini ya, setelah kita kasih IP address-nya. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke IP, lalu ke DNS. Nah, di DNS ini di bagian server kita masukkan IP address yang dari ISP atau dari penyelenggara atau penyedia internetnya ya. Kita masukkan 192.168.1.1 atau mau misalkan memasukkan DNS Google nggak apa-apa, kita masukkan saja dua-duanya 8.8.8.8 seperti itu ya, DNS Google. Lalu klik di sini di checklist allow remote request-nya. Lalu apply, lalu oke. Nah, ini sudah masuk ya DNS-nya. Langkah berikutnya masuk lagi ke bagian IP. Nah, lalu kita masuk ke bagian router. Ya, router. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Ini Ether 2, Breeze, Ether 1 seperti ini. Nah, ini ya, biar gampang. Langkah berikutnya kita klik yang add ini atau tanda plus ini. Nah, di sini yang DST address-nya biarkan kosong saja. Kita akan isi di bagian gateway-nya atau gateway-nya ya. Kita isikan gateway-nya yaitu IP yang dari ISP tadi ya, 192.168.1.1 seperti itu. Oke, selanjutnya kita apply lalu oke. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah sudah ada pemberitahuannya internet reachable. Oke, ini ya, yang ini nih, yang barusan. Nah, langkah berikutnya masuk lagi ke IP, lalu ke bagian firewall. Nah, bagian firewall. Nah, di bagian ini, bagian NAT ya, di bagian NAT kita klik add ini. Ini jangan lupa ke NAT ya, ini di bagian NAT, klik tanda plus lagi, lalu generalnya chainnya biarkan di src NAT ya. Nah, untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 ya. Jadi chainnya biarkan src NAT, out interface-nya Ether 1 ya, di Ether 1. Lalu actionnya di bagian action kita pilih masquerade ya, masquerade gitu ya, masquerade. Lalu apply, lalu oke. Nah, seharusnya di sini kita sudah mendapatkan akses internet sudah aktif ya. Kita coba, kita keluarkan dulu ininya biar gampang. Kita coba tes ya dengan cara ping google.com seperti ini. Nah, ini tandanya sudah ada ya, sudah ada internetnya. Oke. Caranya di sini ya, di new terminal, lalu misalkan ping mikrotik.com seperti itu. Ya, sudah ada ya. Untuk jaringannya berarti ini untuk routernya sudah mendapatkan akses internet. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan setting untuk DHCP servernya ya, DHCP server ke IP lagi, lalu ke DHCP server. Nah, di sini kita klik DHCP setup. Nah, yang akan kita setting adalah untuk ke bagian komputer dulu. Ini Ether 2 ya, ini pilih interface-nya Ether 2. Kita klik next. Nah, ini IP-nya sudah sesuai yang sudah kita buat tadi ya, 10.10.10. Kita next lagi. Ini gateway for DHCP-nya
sudah otomatis ada. Sama, kita naik lagi. Nah di sini outnya ini kan dari 3 nih, mau dari 3 boleh, mau dari misalkan saya kasih dari 51 lah ya, biar ada jeda. 51 sampai 254. Selanjutnya klik naik lagi. Nah ini DNS server yang tadi kita buat, ini yang dari ISP dan ini yang DNS Google. Oke, kita naik lagi. Ini biarkan relay sistemnya, atau misalkan setelah disconnect bisa masuk lagi setelah 10 menit seperti itu ya. Kita next. Nah ini sudah successful. Oke, ini address poolnya kita nanti akan kita rubah ya. Oke, berarti ini untuk yang ke arah komputer sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Nah untuk Ether 2 selesai. Langkah berikutnya kita akan setting yang ke arah hotspot ya. Kita akan setting ke arah hotspot. Caranya kita klik IP address, kita klik IP, lalu kita klik hotspot. Nah di sini ada setup hotspot ya, masuk ke setup hotspot. Nah ini untuk interface-nya kita yang tadi itu, untuk interface-nya yaitu udah bridge hotspot ya, yang ini bridge hotspot. Lalu kita klik next. Nah ini untuk IP address-nya sudah sesuai ya, 20.20.10.2. Ini biarkan masquerade-nya dicentang, klik next lagi. Nah ini address pool-nya misalkan kita kasih nanti yang hotspotan itu kita kasih dari 51, karena biasanya yang ke sampai 50 itu saya gunakan untuk IP address untuk access point biar bisa di remote ya, dari satu interface kan. Nah kita kasih untuk yang hotspotan nanti pacaran ini IP addressnya dari 51 sampai 254. Selanjutnya next, sertifikat non saja, kita next lagi. IP address atau SMTP server kosongkan saja, kita next lagi. Nah ini DNS server yang kita buat tadi sama ya, ini yang dari ISP, ini yang DNS Google. Selanjutnya kita next lagi. Nah DNS name ini yang kita bisa akses nantinya ya. DNS ini misalkan ini kan pesanan dari anisasel.net, kita klik saja anisasel.net seperti itu ya. Untuk halaman webnya anisasel.net, kita next lagi. Nah ini untuk user adminnya samakan saja admin untuk nanti percobaan masuk ya. Lalu kita klik next lagi. Nah ini sudah sukses ya, sudah sukses. Nah nanti ini address poolnya kita akan rubah namanya ya, seperti itu. Nah kita klik dulu, untuk name-nya kita ganti misalkan anisasel.net misalkan gitu ya, biar gampang gitu. Ini untuk interface-nya di bridge hotspot, address pool-nya ini biarkan saja dulu di sini, nanti kita akan rubah. Untuk profile-nya biarkan saja dulu. Ini untuk MAC address-nya 1, jadi hanya satu perangkat, satu MAC address seperti itu. Apply lalu oke. Seperti itu ya. Nah oke. Sekarang kita merubah address nama address poolnya ya, yang tadi ini nih. Yang ini nih. Nah address poolnya kita rubah namanya ya, biar nggak tertukar atau untuk memudahkan kita. Jadi caranya masuk ke IV. Di sini ada full. Nah yang ini full ya. Nah ini kita rubah, ini yang tadi itu yang pertama yang 10.10 itu yang ke arah komputer. Kita double klik, kita ganti misalkan full komputer gitu ya, biar enggak tertukar. Oke, apply lalu oke. Yang ini yang 20.20.10 itu adalah untuk ke arah hotspot, misalkan full hotspot seperti itu. Apply lalu oke. Nah
otomatis di sini sudah berubah ya, full hotspot. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk pengetesan dulu masuk enggaknya ya untuk IP-nya ini atau yang ke arah komputernya. Oke, kita akan ini udah aktif ya untuk untuk hotspotnya sudah aktif. Tinggal nanti setting untuk voucherannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelum kita memasukkan file untuk login page-nya, karena ini kapasitasnya kecil ya, cuma 16 MB. Jadi di sini saya menggunakan tambahan storage yaitu dengan flash disk ya, menggunakan flash disk agar ini tidak terbebani nantinya, tidak cepat penuh ya, walaupun kita bikin voucher beribu-ribu atau beberapa ribu lah gitu ya. Jadi kita menggunakan flash disk ini untuk hotspot vouchernya. Oke, caranya kita colokkan dulu di sini ya, dipastikan ini untuk flash disknya kapasitasnya kualitasnya bagus ya, biar tahan lama. Nah seperti ini. Oke, setelah ditancapkan, selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan Winbox. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tampilan PC-nya. Nah langkah selanjutnya kita akan coba setting untuk USB-nya ya. Kita ke sistem, kita coba dicek di disk. Nah ini sudah ada ya, sudah terdeteksi untuk disknya atau untuk flash disknya. Langkah selanjutnya kita eject dulu, eject drive ya, klik dulu ininya eject drive. Nah kita tunggu, selanjutnya kita klik lagi lalu kita format, dan ini sudah sesuai ya, Crucible untuk SanDisk. Ini untuk file sistemnya kita pilih ext3. Nah seperti ini ya, lalu kita format atau klik start. Nah kita tunggu sampai formatting 100%. Nah sebentar lagi. Oke, ini sudah selesai ya. Untuk flash disknya sudah selesai. Coba kita cek di file. Nah, di sini sudah ada nih. Ini kan disk 1 ya. Ini disk 1 nih, sudah ada. Oke. Oke, ini sudah ada nih, udah ada di disk 1 ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan file login pack-nya ya. File login pack-nya tadi saya taruh di sini di my dokumen anisacell.net. Caranya begini ya, kalian tinggal di drag aja, drop and roll apa namanya, di drag aja, ditempel di bagian disk 1. Oke, lalu kita lepas. Nah ini oke, sudah ya, sudah masuk di disk 1 anisacell.net. Nah langkah berikutnya ke IP, lalu ke hotspot. Nah di sini ya, di server profile kita double klik di bagian HS prop 1-nya, lalu kita untuk DNS, nah ini nih HTML directory-nya kita arahkan ke disk 1 anisacell.net. Nah yang ini ya, disk 1 anisacell.net seperti ini. Oke, lalu apply, lalu oke. Seperti itu.
Nah, jadi ini untuk file login pack-nya berada di flash disk ya. Jadi storage untuk mikrotiknya tidak terlalu terbebani. Berikut nanti untuk file-file vouchernya juga akan dimasukkan di flash disk seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita membuat userman ya, userman. Kita cek dulu di bagian ini, di bagian file. Maaf, di bagian disconnect dulu, kita reconnect lagi. Kita cek di bagian sistem, lalu ke bagian patch ya, patch KG apa itu namanya, patch KG list. Nah, di sini kan belum ada nih untuk userman-nya ya, belum ada, istilahnya belum kompatibel untuk userman. Jadi kita upgrade dulu ya, kita upgrade dulu. Caranya kita buka dulu Chrome, lalu ketikkan mikrotik.com. Nah, kita upgrade dulu. Lalu di sini ada software. Nah, di bagian ini kita cari yang RB750GR3. Nah, yang ada RB750GR3. Kalau nggak salah di bagian hack ya. Namanya di mana nih? Saya cari dulu. Oh, ini nih. Ini nih kodenya ya, softwarenya MMIPS ya, MMIPS gitu kan. Nah, ini kan ada nih hack ya, RB750GR3. Nah, setelah ini kita download ya yang ini, yang extra page-nya, tapi yang atasnya yang long nih, ini long ya, yang long term, di bawah long term kita download yang bagian extra page keges apa ya bacanya ya. Lalu kita download di sini, klik download. Nah, kita tunggu sampai pendownloadan ini selesai. Oke, mendownloadnya sudah selesai. Kita coba cek di bagian download ya. Pasti masuk ke bagian download. Nah, yang ini ya, Alpatch KGMMIPS. Nah, gitulah bacaannya ya. Ini sudah ada ya di PC kita. Lalu filenya kita ekstrak. Kita ekstrak ya. Nah, ini sudah ada, lalu kita buka. Nah, setelah dibuka, kita blok semuanya, lalu kita tekan dan tahan, lalu ditempel di sini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, itu oke, sudah selesai. Nah, setelah selesai, ini kan masih tetap belum ada nih. Jadi caranya ke sistem kita reboot dulu ya, kita reboot lalu kita yes. Nah, ini sudah reboot ya. Kita tunggu, nanti kita reconnect kembali. Oh, agak lama, mungkin agak lama. Kita tunggu saja. Nah, baru bunyi 1 kali, kita tunggu sampai bunyi 2 kali. Kalau habis upgrade begini emang biasanya rebootingnya lama.
Nah, udah bunyi 2 kali, kita coba refresh. Oh, ininya belum terkoneksi ya. Kita tunggu sampai terkoneksi dulu. Nah, ini sudah terkoneksi. Lalu di refresh. Nah, ini sudah nampak lagi. Kita kembali lagi, connect lagi. Oke, kita coba cek sistem PSK. Ini sudah masuk semuanya ya. Wireless, userman itu user manager ya, sudah ada di sini, sudah siap. Oke, langkah berikutnya kita mengkoneksikan antara userman ke mikrotik kita ya. Langkahnya yaitu pertama buka Google Chrome, lalu ketikkan 192 192.168.1.2/userman gitu ya. Nah, caranya begini. 192.168.1.2/userman lalu enter. Nah, ini udah masuk. Kita masuk saja dengan login admin. Passwordnya dikosongkan. Lalu login. Nah, di sini sudah masuk ke userman ya, tapi masih kosong, belum terkoneksi dengan mikrotik kita. Nah, langkah berikutnya kita kembali lagi ke Winbox. Nah, di sini kita klik radius. Lalu kita masukkan radius, tambahkan radiusnya ya, ketik add atau tanda plusnya. Nah, di sini servisnya kita masukkan, biasanya saya PPP dan hotspot ya. Nanti ini untuk PPPoE lah. Nah, setelah itu, setelah di checklist yang dua ini PPP sama hotspot, lalu kita masukkan addressnya. Addressnya yaitu 127.0.0.1 itu ya addressnya. 127.0.0.1. Untuk secretnya ini untuk passwordnya ya. Untuk passwordnya saya di sini akan masukkan 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu ya. Nah, lalu apply, lalu oke. Oke, setelah itu kembali lagi ke userman. Lalu di sini klik add. Klik add. Maaf, ke router ya, di ininya harus di router. Klik add, lalu new. Nah, ini name-nya bebas. Misalkan contoh ini untuk Anissa ya, untuk anisacell.net. Nah, IP address-nya kita masukkan sama yang ini ya, yang tadi ya, yang 127. Oke, kita masukkan 127.0.0.1. Untuk secretnya masukkan yang ini, secret yang ini, yang password ini ya. Nah, yang ini password yang 1 sampai 8 kita masukkan di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk time-nya biasanya kita negara kita itu plus 07 ya. Yang ini plus 07. Oke. Setelah itu kita klik add yang ini ya, klik add. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, kembali lagi ke Winbox ya. Ini keluar saja karena sudah masuk ke IP, lalu ke hotspot, lalu ke server profile ya, ke server profile. Nah, yang ini ya, yang dipakai yang HS Prop 1, double klik. Di bagian radius kita klik, lalu kita centang radiusnya. Lalu apply, lalu oke. Nah, ini sudah terkoneksi antara userman dengan jaringan kita, dengan hotspot dengan mikrotik kita. Nah, kita akan sekarang kita setting di userman-nya. Kita setting dulu di userman-nya.
Pertama kita bikin dulu limitnya. Kita bikin limit ya. Nah, kita bikin limit di bagian limitation, kita bikin limit. Kita klik add, lalu kita new. Nah, di sini misalkan limit 2000 gitu ya untuk voucher yang 2000. Nah, seperti ini. Di bagian ini, di bagian red limit kita isikan. Ini untuk RX itu untuk upload ya. Untuk upload dulu saya kasih 256 kilobit ya. Dan untuk downloadnya saya kasih 1 Mbps ya. Oke. Uptime-nya ini untuk limitasinya berlakunya misalkan masa aktifnya untuk yang 2000 itu 5 jam. 5 jam itu berarti 5H ya, kodenya 5H. Kalau hari itu D biasanya, kalau minggu W ya. Ini untuk jam 5H. Nah, ini udah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Nggak ada, udah itu aja. Ini aja yang dirubah, name-nya kita kasih 2000 sesuai limit sesuai paketnya nanti biar nggak tertukar. Uptime-nya 5 jam untuk masa aktifnya. Untuk uploadnya saya kasih 256 dan downloadnya 1 mega. Lalu klik add. Nah, ini untuk limit 2000 sudah ada. Selanjutnya kita bikin lagi untuk misalkan limit 3000. Nah, seperti ini. Limit 3000 saya samakan untuk uploadnya dan ini untuk downloadnya. Nah, untuk uptime-nya di sini 7 jam ya. Yang 3000 itu 7 jam. Oke, lalu klik add. Nah, oke, langkah berikutnya klik add lagi, kita bikin lagi. Ini misalkan limit 5000 gitu ya. Uptime-nya ini 24 jam, berarti 1D ya. 1 hari atau 24 jam. Sama untuk ininya, uploadnya dan downloadnya disamakan. Nah, setelah itu lalu klik add. Oke. Nah, ini limitnya sudah dibuat ya. Sekarang kita ke profile. Kita buat profilnya. Nah, kita klik tanda plusnya, misalkan voucher 2000 gitu ya. Nah, kita klik create. Nah, di sini voucher 2000. Oke. Validity itu di sini masa aktif ya. Validity itu masa aktif. Nah, yang 5000 itu saya kasih validity-nya, masa aktifnya misalkan 8 jam ya, mengantisipasi bila mana ada pemadaman listrik ya. Vouchernya kasihan kan, kalau misalkan disamain sama limitnya 5000 5 jam, masa aktifnya 5 jam juga, nanti begitu mati lampu misalkan 1 jam udah tekor, itu kasihan. Jadi kita kasih jeda. Ini validity-nya 8 jam, 8H. Dan price-nya ini untuk harga ya, untuk harganya 2000 ya, sesuai vouchernya 2000 price-nya. Share usernya hanya digunakan untuk 1 user saja. Nah, lalu di sini add limitation disesuaikan dengan yang limit 2000. Oke, lalu klik add. Nah, ini startnya ya, ini start, jadi voucher ini akan terhitung pada waktu pertama kali di login kan atau dimasukkan, seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini lalu klik save profile. Oke. Nah, langkah berikutnya kita buat lagi profile yang voucher 3000. Klik tanda plusnya. Lalu masukkan misalkan namanya voucher 3000. Create. Nah, untuk
validity-nya yang 3000 itu kan tadi 7 jam. Kita kasih masa aktif vouchernya 10 jam gitu ya, 10 jam. Lalu price-nya 3000, share usernya 1, lalu ada delimitation-nya kita sesuaikan yang 3 jam. Ya, yang 3000. Oke, setelah disamakan ini limit yang 3000, klik add. Nah, sudah masuk ke sini ya. Item limit 7 jam. Lalu klik save profile. Oke. Nah, sudah. Lalu kita bikin lagi untuk voucher yang 5000 ya. Kita klik create lagi. Lalu tulis voucher 5000 itu. Create, lalu klik create. Nah, validity-nya ini disamakan saja 1 hari ya. Kalau yang 24 jam saya samakan aja 1 hari. Nah, untuk harganya Rp5.000, share usernya 1. Untuk limitasinya disamakan di limit 5000. Lalu klik add. Nah, lalu save profile. Oke, ini sudah selesai ya membuat limitasinya ya. Nah, ini untuk voucheran ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba dulu gitu ya. Oke, kita coba dulu, kita membuat voucher. Oke, kita coba misalkan ini add ya. Kita coba bikin voucher 1 dulu nih. Ini number user itu berapa banyak membuat voucher. Saya akan coba nih 1. Username prefix itu awalnya misalkan 2 lah, 2 TN gitu ya. Nah, ini jangan lupa di checklist. Kalau untuk voucheran ini di checklist agar username dan password itu sama gitu ya. Nah, limitasi profilnya ini yang 2000, lalu klik add. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah sudah aktif ya. Sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan ya. Kita akan melakukan percobaan. Oke. Sekarang kita coba dulu. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan pengetesan ya, apakah username ini sudah terhubung atau terkoneksi dengan mikrotik kita. Kita akan melakukan pengetesan dengan kode voucher yang barusan kita buat. Oke, kita aktifkan dulu wifi-nya. Lalu masuk ke jaringan yang tadi ya, tes jaringan ini. Nah, di sini ada masuk ke jaringan, kita klik. Nah, lalu kita masukkan kode vouchernya. Kode vouchernya 2TN 9P H8 HS. Nah, lalu klik masuk. Nah, oke, udah tersambung berarti ya. Sudah oke nih. Kita coba buka YouTube. Nah, ini oke, sudah bisa ya. Oke, sudah bisa. Oke, sekarang kita lanjut lagi, setting lagi username-nya. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita membuat template untuk voucher ya, tampilan template vouchernya gitu. Jadi kita masuk ke bagian setting, lalu di sini ada template. Nah, di sini ya, saya di sini tambahkan untuk nama templatenya misalkan voucher anisasel.net gitu ya, anisasel gitu aja lah, anisasel
voucher Anissa Sale kita create. Nah, ini udah ada ya, voucher Anissa Sale gitu kan. Nah, yang ininya untuk headernya saya sudah ada filenya. Bila mana kalian pengen filenya, nanti saya akan cantumkan link downloadnya ya. Di sini untuk headernya, di sini header. Nah, yang ini kita salin semuanya, salin ya, salin. Kita masukkan paste di sini. Lalu sekarang row ya, row ini row nih, yang ini kita salin semua, lalu kita pastekan di bagian row di sini. Terus footer, nah footer kita salin, kita pastekan di bagian footer, lalu save. Nah, oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini hanya contoh aja ya, belum diedit soalnya. Ini masih miliknya Kanaya Sale ya. Kita contohkan aja, generate. Nah, di sini ada voucher Anissa Sale. Nah, di sini mau download atau mau di checklist. Kalau misalkan mau ngeprint tapi kita nggak punya printan, ini harus di download dulu, di checklist dulu downloadnya. Kalau kita punya printer sendiri nggak usah, karena langsung cetak aja seperti itu. Coba di generate. Nah, seperti ini tampilan vouchernya, tapi ini milik Kanaya Sale ya. Jadi untuk milik Anissa kita akan buatkan dulu di Photoshop untuk tampilan seperti ininya. Ini hanya sekedar contoh saja. Oke. Seperti itu contoh apa gunanya template yang ini yang barusan kita masukkan. Nah, template sudah, sekarang kita ganti untuk menu loginnya. Tadi kan loginnya itu ini ya, admin. Nah, admin kan passwordnya belum ada, jadi setiap orang bisa masuk. Jadi kita ganti admin tersebut yaitu ke bagian customer. Adminnya di double klik. Nah, loginnya ini ganti adminnya sesuai keinginan kita. Contohnya Anissa gitu ya. Passwordnya 1 sampai 5. Seperti itu. Nah, oke. Kita save. Nah, ini ya. Jadi kita coba logout, masukkan coba Anissa 1, passwordnya 1 sampai 5, lalu login. Oke, sudah bisa. Untuk di username sudah oke ya, untuk dari mulai limitasi menghubungkan username sama Mikrotik, terus membuat pengetesan voucher ya, membuat kode voucher, terus setting limitasi sama profilnya, terus setting template dan setting untuk loginnya. Ini udah semuanya untuk di username, setting username sudah selesai. Oke. Udah mungkin segitu. Ya, dari awal sampai akhir ini dari mulai setting ya. Tinggal setting nanti di winboxnya ini, di winboxnya ya. Tinggal setting sedikit-sedikit di winboxnya. Misalkan contoh kita sekarang akan setting nih, ini identitasnya ya. Kita setting ini kan masih Mikrotik nih, aduh klik, ini masih Mikrotik, kita ganti identitasnya misalkan Anissa ya. Ke menu sistem, di sini ada identity, kita cari identity, lalu kita ganti dengan Anissa Sale.net gitu ya, AnissaSale.net, apply. Oke, nih sudah ganti ya. Lalu kita ganti juga passwordnya. Tadi kan admin passwordnya kosong ya. Nah, di sini bisa ganti passwordnya, misalkan ini kosong kan, all password kosong, new passwordnya misalkan 1 2 3 4 5
konfirmasinya 12345 seperti itu, ceng. Nah, jadi misalkan kalau mau saya contohkan login ya, login ke ke Winbox dengan barusannya dengan yang baru. Nah, ini ya admin ininya 12345 seperti itu, lalu connect. Nah, masuk kan, agar tidak semua orang bisa masuk seperti itu. Langkah selanjutnya apalagi nih, kita clock ya. Nah, ini untuk jamnya kita sesuaikan. Sekarang kan jam ini udah sesuai nih ya kan, udah sesuai, jadi nggak usah disetting lagi. Ini udah sesuai nih, September tanggal 14 bulan 9 ya, 0048. Oke, sudah sesuai. Oke teman-teman, mungkin untuk setting mikrotik ini dari awal sampai akhir, sampai pembuatan voucher sudah selesai. Untuk membuat login page sama desain vouchernya nanti kita lanjut di video kedua ya, karena durasi video ini mungkin sudah cukup panjang. Jadi nanti di video keduanya, karena lumayan rumit juga untuk membuat login page kan, harus menyiapkan datanya, JavaScript-nya, kode HTML-nya dan lain sebagainya lah. Terus untuk pembuatan voucher kan harus membuat dulu desainnya kan di Photoshop, mau kayak gimana, pantasnya gimana, seperti itu. Pokoknya nanti simak sajalah di tutorial berikutnya atau di video yang kedua ya. Oke teman-teman, untuk kali ini untuk setting mikrotik full ya dari awal sampai akhir saya cukupkan dulu sekian. Dan bila mana ada masukan silahkan tulis di kolom komentar, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan yang saya sampaikan. Mohon koreksinya untuk para senior-senior semuanya. Oke, dari saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.